Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yujhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi muhkami kitabih ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang indah siang ini kecuali untayan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan segalanya buat kita, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat hidayah, nikmat iman wal Islam, nikmat ibadah, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan yang Allah berikan kepada kita. Mari tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sanak familinya, dan orang-orang yang setia mengikuti langkahnya sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Tepatnya hari ini tanggal 14 bulan Muharram 1444 Hijriah. Tidak ada pesan menarik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Amal yang utama setelah kita puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan ini disebut Muharram dan disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna iddatus syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Di antara ciptaan Allah ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Hari ini kita masuk bulan Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Syahrullahi Muharram. Bulannya Allah. Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila diidofahkan, disandarkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bulan itu atau sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa, penuh dengan keutamaan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rumah Baitullah. Maka Baitullah adalah rumah Allah, di mana keselilingnya semua adalah tanah haram. Dan apabila kita sholat satu rakaatnya 100.000 pahala. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Onta yang disebutkan di dalam Quran naqatullah, ontanya Allah yang dilarang untuk diganggu dan dibunuh. Dan ini kita masuk bulan Muharram. Jamaah sekalian, semoga amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya bulan ini adalah awal dibukanya tahun baru. Kita memasuki awal tahun, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kebaikan kita, dilipat gandakan amal-amal kita pahalanya. Dan ditutup oleh tahun, oleh Dzulhijjah. Itu juga tanda di mana awal dan akhir sebagai penutup dan pembuka kebaikan buat kita. Jamaah sekalian, begitu banyak keistimewaan bulan Muharram.
Dan bulan ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tak kalah banyak gubernur yang dikirimi surat, mereka tidak tahu tanggal berapa, bulan berapa, sehingga ada komunikasi Umar dengan para sahabat lain, diskusi apa yang kita tetapkan untuk menentukan tanggal tahun ini. Mereka mengatakan tahun Romawi, kemudian disanggah karena tahun Romawi terlalu lama. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan bagaimana ditandai dengan tahun Hijriah di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Umar bin Khattab menetapkan tahun Islam adalah dimulai dengan tahun Hijriah. Begitu peristiwa hijrah yang membuat kita semangat kembali kepada bagaimana para sahabat menjaga keimanan, keislamannya. Mereka hijrah sanggup untuk menjaga akidah Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ketiga, tahun keempat, penindasan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Enggak lebih, enggak kurang, mereka adalah selalu menyakiti umat Islam, para sahabat yang dikit. Kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah untuk hijrah yang pertama kali ke Habasyah. 12 para sahabat laki-laki. Kemudian ada satu wanita, Ruqayyah, istrinya sahabat Nabi, mantunya Nabi, Utsman ibnu Affan. Orang yang berangkat hijrah bersama istrinya, orang yang berangkat hijrah bersama keluarganya adalah Utsman bin Affan. Dia memimpin hijrah ke Habasyah. Kemudian tahun berikutnya semakin keras. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan-pesan dan orang-orang yang selalu menjaga kebaikan hijrah untuk menempatkan kehidupan yang lebih baik. Di Habasyah adalah pemimpin rajahan Najasyi yang aware dengan kebaikan orang-orang yang datang. Mereka menjadi tamu orang-orang Islam yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Tidak ada bentuk keadilan kecuali pemimpin saat itu, Raja Habasyah. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW hijrah yang berikutnya Nabi ke Taif tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 kenabian Nabi SAW untuk menjaga kebaikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga Nabi SAW. Di saat itu banyak rintangan yang lebih dahsyat, karena paman Nabi SAW Abu Thalib, kemudian istri Nabi Khadijah meninggal dunia, wafat. Disitulah Rasulullah SAW merasa kehilangan orang-orang hebat, merasa kehilangan semangat baru, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Hadirin rahimakumullah. Syekh Mubarak Puri dalam kitabnya Rahikul Maktum menyebutkan tahun ke-14 para sahabat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat hijrah ke Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinah itu tempat yang paling aman, yaitu kota Yasrib sebelum berubah nama itu menjadi Madinah. Mereka berangkat ada 1-2 orang, kemudian sepi-sepi, nggak ada yang ketahuan. Abu Salamah ketahuan, kemudian istrinya ditawan dan anaknya. Jamaah sekalian, kehebatan para sahabat, mereka itu hijrah. Yang penting adalah akidah kebaikan yang diberikan Allah itu tidak hilang. Mereka berangkat tanpa kenal lelah, meninggalkan sanak famili keluarga. Bahkan Suhaib Ar-Rumi meninggalkan hartanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kehebatan para sahabat Allah puji di dalam Quran. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awwaw wa nasaru ulaika ba'duhum li ba'din. Satu sama lain saling menolong. Orang-orang ini dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut muhajirin, orang yang berangkat hijrah ke Madinah adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan iman yang tangguh melebihi daripada yang lain. Mereka rela untuk berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Allah puji dengan ayat-ayat begitu banyak di dalam Quran. Bahkan ada sahabat yang sakit keras, dia punya kekayaan untuk berangkat, dia berangkat.
sampai sebelum jalan beliau meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang ini sudah dianggap hijrah. Hadirin rahimakumullah, perasaan kita harusnya punya semangat seperti sahabat, menjaga akidah keselamatan lebih penting daripada menjaga pribadi dan keluarga. Akidah yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman aja nggak cukup. Mereka tuangkan dengan manifestasi dengan hijrah. Kemudian hijrah bentuknya adalah jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Walladzina awaw wa nasaru. Orang-orang yang selalu memberikan tempat, yaitu orang-orang Ansar. Orang Ansar semuanya itu baik, memberikan kehidupan kepada orang-orang Muhajirin. Sampai kalau ada panen kurma, itu lebih dulu diberikan kepada saudaranya yang Muhajirin. Bahkan orang Muhajirin mengatakan, jangan-jangan Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu doakan orang Ansar, kamu akan mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, kesempatan kita di tahun Hijriah ini, pembuka kebaikan, proses. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita ingin maju, ingin terdepan, ingin menjadi orang-orang yang dianggap berwibawa, termasuk kampung kita, negeri kita, maka kita harus berproses menjadi orang yang terbaik di antara orang yang baik. Kita ingat betul bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat datang, termasuk Amr bin As. Amr bin As adalah orang yang tokoh, yang pandai bersilat lidah. Di saat sahabat datang ke Habasyah, dia adalah orang ikut utusan musyrikin untuk menggagalkan yang hijrah ke Habasyah. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Amr bin As masuk Islam. Kemudian Amr bin As mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya mau baiat dan saya mau masuk Islam. Apa syaratnya dan apa untungnya saya? Kalau syaratnya, kata Nabi, apa yang kamu minta? Keuntungan apa yang kamu minta? Kemudian kata Amr bin As, saya minta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, innal islama yahdimu man kana qablahu wa innal hajrata tahdimu man kana qablaha. Sungguhnya Islam itu akan menghapus dosa kalian sebelumnya, dan hijrah menghapus apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, hijrah ini bentuk indikasi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak hijrah itu nggak dianggap dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nggak diberikan perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan ini berunya harusnya berproses buat kita. Kalau sahabat semangat menjaga akidahnya, semangat untuk menjaga Allah dan Rasulnya, kenapa kita yang sudah dapat hidayah, kita yang mayoritas tidak semangat beribadah, tegakkan kebaikan di kampung kita? Hadirin rahimakumullah, kalau mungkin tahun depan kita nggak ada kehidupan kebaikan kita, kemudian kita mungkin sudah meninggal dunia, kita sempatkan bulan-bulan ini adalah program amal soleh yang banyak. Kalau hari ini kita bisa menjadi baik, kenapa kita tunda-tunda kebaikan untuk hari esok? Kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita, negeri kita terlalu banyak masalah dan problematikanya. Belum ada kasus ini, datang lagi kasus ini. Kita sibuk dengan kasus per kasus. Kapan kita bisa membangunnya? Sebuah kekuatan adalah dibangun oleh orang-orang yang berwibawa, yang memiliki amanat kebaikan dalam lingkungannya. Kalau kita ingin ciptakan kebaikan, berubahlah dari diri kita sendiri. Inginnya kebaikan itu akan tumbuh, dan Allah akan menciptakan kebaikan sebagaimana kebaikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wasairil muslimina wal muslimat
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-azizil alim, ghafiri dzambi wa qabili tawbi syadidil iqab, bi tawli la ilaha illahu ilaihi masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la abasirun nadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Hadirin rahimakumullah, ke depan hari kita akan memperingati hari kemerdekaan negeri kita yang kita cintai ini. Umurnya sudah 77 tahun. Kalau dilihat manusianya sudah lebih dari dewasa, 77 tahun. Harusnya sudah banyak kebaikannya, dan harusnya sudah punya kesempatan untuk menitipkan estafeta kepada cucunya. Karena orang-orang di atas umur 60 sudah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemerdekaan adalah bagaimana kita bisa merdeka dari ikatan orang lain. Kata Umar bin Khattab, manusia lahir itu semuanya adalah merdeka. Dia tidak ada ikatan sekalipun kepada yang lain. Hadirin rahimakumullah, kita ingin merdeka. Kalau sekarang ada kurikulum merdeka, tujuannya apa? Agar siswa-siswi tidak terikat dengan pelajaran matematika yang sudah ada. Dia bisa paket yang beda-beda dengan satu dengan yang lainnya, dan tidak ikut dengan ujian yang nasional yang sama, karena masing-masing kita provinsi beda kemampuan dan beda kompetensi. Kemerdekaan yang kita inginkan, kita bisa tegakkan kebaikan, dan kita jangan sampai mengais-ngais kehidupan untuk menghidupkan keluarga kita. Negeri kita ini banyak kekayaannya, tapi hari ini kita nggak bisa menurunkan harga-harga yang mahal. Dari minyak goreng, kelapa sawit yang jualannya itu rendah sekali. Petani-petani menjerit. Tukang-tukang telur yang sudah nggak pernah kurang dari 30.000 1 kilo. Semuanya ini adalah sesuatu yang mesti kita pakai setiap hari. Mana kita bisa merdeka dari hal-hal yang begini kalau ada segelintir orang yang menguasai dari kampung kita, negeri kita? Harusnya kita mandiri. Merdeka bukan cuma merdeka fisik. Merdeka yang kita inginkan adalah merdeka hati dan batin kita. Kita ingin seperti orang-orang dulu, merdeka hissiyah wa maknawiyah. Dia fisiknya dia merdeka, hatinya dia merdeka, tenang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang-orang yang disakiti, nggak ada lagi orang yang takut untuk memberikan syiar kebaikan di kampung kita. Hadirin rahimakumullah, kita tanamkan kebaikan dan kemerdekaan pada anak-anak kita. Orang-orang dulu berjuang sampai mati mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala dengan takbir Allahu Akbar. Sekarang orang-orang menikmati kemerdekaan. Apa yang dinikmati tidak memberikan kebaikan buat yang lain. Harusnya kita orang-orang yang hebat adalah bagaimana kita memberikan kemaslahatan kepada kampung kita, negeri kita. Rakyat makmur, rakyat sejahtera, nggak ada utang, dan semuanya itu sukses. Kita jangan sengketa sama saudara kita yang serumpun. Malaysia kita mau sengketa. Kalau terjadi angkat senjata dan perang, kita membunuh saudara kita yang muslim yang ada di Malaysia. Kita jangan mau diadu domba. Kita adalah orang-orang Islam yang memberikan cahaya kebaikan. Merdeka dengan segala konsekuensinya. Merdeka dari kungkungan ekonomi, politik, budaya, semuanya adalah kebaikan buat kampung dan negeri kita. Semoga semangat merdeka ini bukan cuma jargon. Kita ikat, kita peduli, kita bangkit. Kepedulian dan ikat dari kebangkitan itu kita inginkan realitasnya tahun depan.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kita doakan kepada para arwah mujahidin pernah perang di zaman kemerdekaan kita semuanya yang Islam, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, didudukan menjadi kedudukannya para syuhada. Dan kita yang ada sini diberikan kemampuan untuk merdekakan diri kita dari hal yang kurang baik, dan kita hijrahkan diri kita dari hal yang kurang baik. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang menghijrahkan dirinya dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil sirka wal musyrikin. Allahumma ansur muslimina mujahidina fi kulli makan fi masarikiha wa magharibiha. Allahumma kun ma'hum wa la takun 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wazkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikru akbar. Aqimus shalah.